Puji Tuhan, jemaat yang kasih Tuhan, Shalom. Sukacita surgawi, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Haleluya. Masih semangat jemaat Tuhan, semangat. Halo. Haleluya. Kesulitan, kesukaran bagi kita anak Tuhan adalah kesempatan mengalami pertolongan Tuhan, mengalami mujizat Tuhan. Wow, amin. Kesulitan, kesukaran seringkali membuat kita semakin dewasa, membentuk karakter kita, dan semakin kenal Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama katakan semakin kenal. Kita membaca ada tulisan tanda mengenal. Tandanya mengenal. Ada dua kata, tanda mengenal. Kalau rambu-rambu lalu lintas, lampu merah, tanda lampu merah artinya berhenti. Kuning, hati-hati. Hati-hati berhenti, hati-hati berjalan. Siap-siap berjalan. Hijau, berjalan. Kalau es coret artinya ya, bukan minum es ya, dilarang berhenti. Ya. Saya sempat tanya sama Bu Nunu, Bu, kadang masyarakat nih bingung. Es coret dilarang berhenti. Oh, malah parkir beberapa kendaraan. Malah ada warung di situ loh. Malah ngundang truk-truk kendaraan jajan di situ ya. Ya. Garis marka putih dilarang nyalip. Ya, saya pernah kena. Dilarang nyalip tapi di depan Pak truk Pak, buru-buru nyalip, prit, tanda, sama-sama katakan tanda. Dilihat terus, diikuti terus, tandanya cinta. Belum tentu ya, tandanya diikuti debt collector, dilihat terus. Diikuti terus. Bisa ada orang naksir, bisa penagih hutang. Sirine berbunyi, tandanya berbahaya. Siang malam tidur terus, tandanya pasien rumah sakit. Ya, jangan buru-buru, oh males ini, pemalas ini. Tidur terus, kebo lu, babi lu, oh jangan. Sakit. Ya kalau malas bertobat. Baju putih-putih tandanya ya bisa jemaat GPPS, pendeta GPPS, bisa juga angkatan laut ya. Atau sedang berduka, dia di jasa ya. Pakai emas di telinga, di leher, di jari, di pergelangan tangan, di pergelangan kaki. Tandanya toko emas berjalan. Ya, bagi-bagi dong emasnya. Jemaat, yuk kita baca 1 Yohanes 2 ayat 3. 1 Yohanes 2 ayat 3. Dan inilah tandanya bahwa kita mengenal Allah, percaya Allah, dekat dengan Allah, intim dengan Allah. Orang yang beriman kepada Allah, menyatu dengan Allah. Atau tandanya orang Kristen. Tandanya orang Kristen apa? Kalung salib. Pakai dasi, baju rapi, baju putih-putih, Kristen. Ya bisa, tapi belum tentu. Ingin tahu tandanya orang mengenal Allah? Yang tampil di mimbar, yang khotbah Pak. Maaf, belum tentu Bu. Ingin tahu tandanya orang mengenal Tuhan? Sama-sama. Yaitu sama-sama. Jikalau
Kita menuruti perintahnya atau perintah-perintahnya? Satu perintah atau semua perintah? Jemaat, dua perintah atau seluruh perintah? Omong kosong Pak Pendeta, ini manusia, masih dalam dunia, masih ada daging, dicubit sakit Pak. Bisa mentaati seluruh perintah Tuhan. Secara manusia tidak bisa, tapi kalau kita bersama Tuhan pasti bisa, katakan amin. Bersamamu Bapa aku lewati semua. Bersamamu Bapa, sama-sama ku lewati. Ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Ya, biar keyboard terus nyanyikan lagu ini ya. Jemaat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya Tuhan. Katakan amin. Termasuk mentaati firman Tuhan. Dibilang berat-berat, dibilang enggak mungkin. Tapi dibilang bisa-bisa. Di mana ada kemauan, ada jalan. Katakan amin. Alkitab berkata, orang yang di dalam Tuhan Yesus wajib hidup sama seperti Kristus hidup. Sama-sama katakan wajib. Wajib itu boleh ditawar atau tidak? Wajib itu himbauan atau keharusan? Jemaat, kalau Alkitab berkata wajib, itu bukan ingin kita sengsara, kita menderita. Bukan karena Alkitab ingin kita supaya dihukum. Peraturan dibuat supaya dilanggar lalu kita dihukum, bukan. Alkitab berkata wajib melakukan perintah-perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan, supaya kita bahagia, supaya kita tidak mengalami kecelakaan. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Katakan amin. Jemaat, Alkitab berkata tujuan hidup kita anak Tuhan bukan hanya ke sorga. Tujuan kita di dunia ini bukan hanya untuk ke sorga. Bukan hanya untuk ke sorga. Bukan hanya untuk diselamatkan supaya masuk sorga. Tapi tujuan hidup kita adalah sama seperti Kristus. Kesulitan atau kehormatan? Kesulitan atau kebanggaan? Alkitab berkata, kehendak Tuhan berkata, supaya kita hidup sama seperti Kristus. Kristus, Tuhan yang menjadi manusia. Tuhan yang memperkenalkan diri kepada manusia. Wah, manusia bertahun-tahun kesulitan untuk kenal Tuhan, untuk ketemu Tuhan. Manusia yang penuh dengan dosa, mau ketemu, mau kenal dengan Tuhan yang maha kudus, maha besar, maha kuasa, maha kecuali mahasiswa. Wow, kehormatan. Tuhan yang mendatangi kita, Tuhan yang kenalan dengan kita, Tuhan yang ingin dekat dengan kita. Alkitab berkata, Tuhan ingin bersahabat dengan kita. Jemaat, mau jadi sahabatnya Tuhan? Jemaat, mau jadi sahabatnya bupati, gubernur, jenderal? Pak Par, tadi malam saya nonton anak Tuhan yang dekat dengan jenderal, bintang 4 atau bintang 5. Wah, banyak atribut itu yang dikasihkan ke dia. Sahabat, kenal, kemana-mana mendampingi. Pendoa, kenal Tuhan Yesus. Jemaat, kita anak Tuhan Yesus. Roh yang di dalam kita, kuasa yang di dalam kita lebih besar daripada roh apapun, kuasa apapun dalam dunia ini. Katakan amin. Wow. Keluarga membutuhkan kita. Kota membutuhkan kita. Negara membutuhkan kita. Yang mengerti katakan amin.
mengenal Tuhan. Kebanggaan ya, kesukaan ya. Yohanes 15 mengatakan, kamu sahabatku. Jika kamu menuruti perintah-perintahku, kamu sahabatku. Jemaat, syaratnya bukan S3, konglomerat. Oh, puji Tuhan, S3, saya berdoa semua S3, konglomerat semua. Saya berdoa, saya tidak mengecilkan S3, konglomerat. Syaratnya bukan itu. Tidak semua kan bisa seperti itu. Syaratnya cuma menuruti perintah-perintahku. Jemaat, sebagian manusia masih berpikir menuruti perintah Tuhan, menuruti firman Tuhan itu, waduh berat, tidak mungkin, itu pendeta. Tidak. Kalau kita cinta, kita pasti otomatis suka nurut sama Tuhan. Apa kata Tuhan? Iya. Apa kata Tuhan? Iya. Di mana ada cinta, di mana ada kasih, selalu ingin menyenangkan hati Tuhan. Katakan amin. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Belajar dari saudara-saudara kita, kepolisian, militer, TNI, sering terdengar kan? Siap dan, siap komandan, siap laksanakan. Tidak ada kata, enggak, engkau sik, nanti aja. Tidak ada. Mengerti jemaat? Ini yang minta, yang memerintahkan kita Tuhan. Bapak yang lebih baik daripada Bapak yang dalam dunia. Yang maha tahu. Kalau Bapak perintah, Tuhan perintahkan untuk memerintahkan kita anak-anaknya. Pasti ada rencana khusus. Pasti ada rencana yang terbaik untuk kita. Mana ada Bapak ingin menjerumuskan kita, mencelakakan kita. Kalau Tuhan perintahkan, pasti Bapak lebih tahu. Pasti kita bisa kok. Pasti kita bisa kok. Jangan ditawar. Wajib. Hukumnya wajib. Katakan sama-sama wajib. Atau lebih, ada tingkat yang lebih tinggi, punya pemikiran begini. Bukan hanya wajib, tapi itu hakku. Aku berhak untuk nurut Bapakku. Aku berhak nurut Tuhanku. Aku cinta Bapakku. Dia segala-galanya dalam hidupku. Dia yang memberi kehidupan, memberi napas, memberikan kekuatan, kesehatan, memberi berkat. Yang memberikan matahari, bulan, bintang, langit dan bumi. Berhak. Nah, ini ada semangat yang lebih ya. Daripada kewajiban, kok rasanya beban, wajib. Wajib. Hadir semua jemaat ya. Minggu depan kerja bakti. Gotong royong, wajib. Waduh, kerja bakti. Wajib ya, datang. Karena setelah itu makan-makan di JW Marriott. Wajib ya, datang makan-makan di JW Marriott. Beban atau senang? Oh, berhak aku. Sudah kerja bakti yuk. Ya berhak ikut makan loh. Menuruti perintah-perintah Tuhan itu lebih baik dari korban bakaran. Pak Pendeta jangan tegur-tegur dosa saya ya. Yang penting nih 1 miliar sebulan sekali untuk gereja. Tapi Pak Pendeta jangan tegur dosa saya ya. Jangan atur-atur saya ya. Nurut lebih baik daripada korban yang besar. Dengar-dengaran lebih baik daripada korban yang besar. Alkitab berkata. Orang kaya bukan nyumbang gereja, bukan nyumbang Tuhan. Semua milik Tuhan kok. Betul atau benar? Menuruti perintah-perintah Tuhan itu bukti pertobatan yang sejati.
Jadi kata Kristen itu identik dengan serupa dengan Kristus, Kristen, Kristus. Menuruti perintah Tuhan itu seyogyanya, selayaknya itu jadi gaya hidup kita. Bukan cuma di gereja, tapi dimanapun kita berada. Sama-sama katakan gaya hidup. Ya. Menuruti perintah Tuhan adalah bukti kita adalah orang yang diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Bukan nurut supaya selamat, hidup baik supaya selamat, berusaha hidup benar supaya selamat. Enggak. Kita dibenarkan oleh Tuhan Yesus. Jadi pantas untuk hidup benar. Kita dikuduskan oleh Tuhan Yesus. Layak kita hidup kudus. Lebih cocok. Kita anak warga kerajaan surga. Layaklah kita punya gaya hidup kerajaan surga. Tidak seperti orang duniawi. Bergelimang dalam dosa. Mau korupsi silakan. Mau berzina silakan. Berhak, wajib menuruti perintah-perintah Tuhan. Lagu kuno juga ya. Kurenungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan kulakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Refnya aja ya, kurenungkan. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Sekali lagi, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Jemaat, hari-hari yang sulit ini, saya dengar ke depan ini akan semakin sulit. Ekonomi dan lain-lain. Tapi jangan terlalu khawatir dan takut ya. Kita punya Tuhan. Sekali lagi, semakin sulit, semakin kita berkesempatan mengalami perlindungan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan. Nah, jemaat, soal pemeliharaan ya. 2018 bulan Oktober saya selalu ingin ingat terus ya. Oktober 2018 yang namanya Aldi Adilang itu loh. Umur pemuda 18 tahun yang terkatung-katung di tengah laut lepas itu loh. Berapa jam, berapa hari? 49 hari. Berapa? 49 hari di laut. Makan apa? Bicara sama siapa? Terngiang-ngiang pesan papa mama. Aldi, kalau kamu sedang putus asa, berdoa. Berdoa, ada Tuhan. Berdoa, ada Tuhan. Berdoa, ada Tuhan. 49 hari bisa bertahan hidup di tengah lautan. Apa istilahnya? Rumah papan apa itu ya? Ya, rumah kayu atau bambu apa itu ya? Saya pernah di tengah laut kanan kiri muka belakang air semua. Naik kapal Kambuna, kapal besar ke luar pulau 5 hari. Dikasih makan sehari 3 kali. Ini enggak, di kapal kecil, sampan kecil itu loh, rumah kecil bambu atau kayu itu loh. 49 hari bertahan hidup cuma makan ikan hidup itu loh. Cari ikan di sekitar itu loh, entah pakai apa. Tuhan kirim ikan-ikan untuk dimakan. Ikan hidup, ikan segar. Jemaat yang mengalami PHK, yang mengalami kesulitan,
kesempatan kita mengandalkan Tuhan, berharap sama Tuhan. Tuhan pemelihara hidup kita. Satu pintu tertutup, pintu-pintu lain terbuka. Katakan amin. Kanan kiri muka belakang tertutup, atas selalu terbuka untuk kita. Katakan amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan ku ingin mengenal ku ingin mengenal-Mu Tuhan, lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu. Ku ada untuk menjadi penyembah-Mu. Sama-sama katakan penyembah Tuhan. Jemaat diingatkan, jangan sampai kita menyembah masalah. Jangan sampai kita menyembah uang. Masalah tinggal kita perintahkan, selesai beres. Kita diinginkan Tuhan, dikehendaki Tuhan untuk mengatasi masalah, bukan lari dari masalah. Bukan nyembah uang. Uang yang jadi hamba, nurut. Uang ke sana, ke situ. Uang ke si A, ke si B. Uang ini ke orang tua. Ya. Ini ke Tuhan, ini ke janda miskin. Ya. Ini ke yatim piatu, ini panti asuhan. Uang nurut. Uang dari Tuhan, berkat dari Tuhan, nurut. Tuhan suruh kemana, ya. Bukan kita yang diatur oleh uang, ya. Ayo, kamu kerja terus. Uangmu kan kurang toh, kerja terus. Wes enggak usah tidur, wes enggak usah makan, wes enggak usah ibadah. Nah, itu namanya uang jadi tuan, kita jadi hamba. Enggak, berhenti. Sudah waktunya istirahat. Waktunya makan, waktunya doa. Hidup ini harus seimbang. Nuruti kurang terus. Betul atau betul? Berapa? Pantasnya gaji kita berapa? 10 juta? 100 juta? 1 miliar? Nuruti kebutuhan, kekurangan, kurang terus. Kedudukan bapak-bapak yang pantas, yang cukup kedudukannya jadi apa kita? Direktur 1 perusahaan, 10 perusahaan, kalau rasa kurang, iri hati, dengki, kurang terus. Teman-teman kita, saudara kita, yang korupsi, uangnya sudah miliaran, sudah triliun, kurang terus. Paham jemaat? Kalau kita nggak mensyukuri yang 100.000, yang 1 juta, yang 10 juta, berapapun kita tidak akan bersyukur. Sedikit syukuri, setia dengan perkara kecil, Tuhan percayakan perkara yang besar. 5 roti, 2 ikan, sedikit kecil. Syukuri, memberi makan, mengenyangkan ribuan orang. Katakan amin. Haleluya. Yuk kita sama-sama bangkit berdiri. Ya jelas ya jemaat Tuhan, ciri-ciri orang yang kenal Tuhan, ciri-ciri orang yang beriman kepada Tuhan, atau ciri-ciri orang Kristen, itu menuruti perintah Tuhan. Menuruti perintah Tuhan. Mungkin tidak ada yang melayani di mimbar, ada yang tidak melayani di mimbar. Pelayanan untuk Tuhan bukan hanya di mimbar. Di rumah, di pinggir jalan, di tempat kita bekerja, kita hidup takut akan Tuhan, nurut sama Tuhan. Hidup benar di hadapan Tuhan. Itu ciri-ciri orang yang kenal Tuhan, ciri-ciri orang Kristen. Haleluya. Kami sama-sama angkat tangan di hadirat Tuhan. Roh Kudus menolong kami semua.
roh pengenalan akan Tuhan, roh takut akan Tuhan. Kesukaan mendengar firman Tuhan, kesukaan melakukan perintah Tuhan ada pada kami semua anak-anakmu, dari kecil sampai orang tua. Terima kasih. Kami orang sederhana, kami orang miskin, kami orang kecil, tapi ada roh Tuhan dalam kami. Ada kuasa firman Tuhan. Firman Tuhan sanggup mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Wow, haleluya. Kami bangga dalam Tuhan Yesus. Oh haleluya, mulai hari ini perintah-perintah Tuhan, firman Tuhan adalah kesukaan bagi kami. Adalah hak kami untuk menurutinya. Suatu kehormatan, suatu kebanggaan kami melakukan perintah Tuhan. Perintah Raja segala Raja. Perintah Tuhan atas alam semesta ini. Wow, suatu kehormatan, suatu kebanggaan, suatu kehormatan, suatu kebanggaan. Pantas kami nurut sama Tuhan. Engkau Tuhan, kekasih jiwa kami. Engkau sahabat kami. Haleluya. Kami mau intim, dekat. Seperti seorang suami istri. Tuhan Yesus, Engkau kepala, kami gerejamu. Engkau kepala, kami jemaatmu. Tubuh Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, suatu kehormatan. Semua yang terjadi dalam kehidupan kami, seizin Tuhan. Engkau selalu merencanakan yang terbaik. Engkau Tuhan kami, Bapak kami, sahabat kami. Terima kasih. Jemaat Tuhan, pulanglah dengan terus menikmati semua yang terbaik. Perlindungan penyertaan Tuhan, berkat rohani jasmani, anugerah Tuhan melimpah seumur hidup kita semua. Haleluya, haleluya. Kami berdoa demi nama Bapa, Putra, Roh Kudus, Allah yang esa. Kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Semua yang percaya sama-sama katakan amin.